Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisereh, Kauripan, Pajajaran, Purwakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran: 1. Mencari informasi penting yang terdapat pada sebuah artikel. 2. Mengenal negara Thailand dan Vietnam. 3. Mengetahui bentuk kerjasama ASEAN. Sekolah Anak Jalanan republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam terpanggang, telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sendal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus yang lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan, seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping 500 atau syukur-syukur selembar 2000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingat-ingat jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. PKBM Himata juga membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini, PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Yuk kita isi kolom-kolom berikut ini sesuai dengan teks bacaan Sekolah Anak Jalanan. Silakan dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang negara Singapura. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Silakan disimak ya.
Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN dipelopori oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Masisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Kawasan perdagangan bebas. 5. Koperasi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Minister Meeting. 2. Pengiriman duta dan konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dari Bapak, cukup sekian. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.